Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Bu Jessi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 2, tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Kalian sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, mencermati percakapan tentang cara menjaga lingkungan yang sehat. Yang kedua, mencermati teks dan gambar tentang cara menjaga lingkungan yang sehat. Yang ketiga, menyebutkan ciri tempat umum yang bersih dan tidak bersih. Dan yang keempat, menemukan makna kata yang berhubungan dengan tempat umum yang bersih dan tidak bersih. Yang pertama, apa itu tempat umum? Kalian pasti sudah tahu ya. Tempat umum merupakan milik bersama. Tempat umum diantaranya yaitu jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Kebersihan tempat umum wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar pengunjung merasa nyaman. Yang pertama, mencermati percakapan tentang tempat umum yang bersih dan tidak bersih, serta bagaimana cara menjaga agar lingkungan tempat umum tetap bersih. Kelas Dayu melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Petugas memberikan penjelasan kepada Dayu dan teman-teman. Perhatikan percakapannya dengan seksama ya. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon. Jadi, tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Betul. Walaupun begitu, harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Nah, itulah hal yang harus dilakukan saat kita berkunjung ke tempat wisata. Harus tetap menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan sehat. Nah, setelah kalian memperhatikan percakapan barusan, yuk kita sama-sama menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa isi percakapan petugas kebun Dayu dan teman-teman? Ya, mereka bercakap-cakap tentang menjaga kebersihan di Kebun Raya Bogor. Yang kedua, apa saja yang ada di Kebun Raya Bogor? Ada tanaman hias, hutan lindung, dan pohon-pohon yang rindang. Nomor 3, mengapa Kebun Raya Bogor harus dibersihkan? Supaya tetap asri dan indah dipandang. Yang keempat, bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan petugas kebun Dayu dan teman-teman? Menurut Bu Jessi sangat bagus karena kita menjadi tahu betapa pentingnya menjaga keasrian hutan. Yang nomor 5, apa yang akan terjadi jika Kebun Raya Bogor jarang dibersihkan? Tentunya akan kotor ya, tidak akan nyaman, tidak asri, tidak indah dipandang, dan tidak akan terawat. Hutan menjadi terbengkalai karena tidak terurus oleh orang-orang di sekitar, sehingga tidak dapat dinikmati dengan segar, sejuk, dan nyaman.
Maka lingkungan harus kita jaga bersama. Selanjutnya, bagian yang kedua, mencermati teks dan gambar tentang tempat umum yang bersih dan tidak bersih. Di sini ada teks yang berjudul "Hutan merupakan paru-paru dunia". Perhatikan baik-baik ya. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, berdasarkan teks tersebut, apa informasi yang dapat kalian peroleh? Ya, kita memperoleh bahwa apabila kita menjaga hutan, kita akan merasakan manfaatnya bagi kehidupan. Kita dapat merasakan udara yang segar dan menyehatkan. Sebaliknya, jika kita tidak menjaga hutan dengan baik, maka akan menimbulkan masalah terhadap lingkungan. Lingkungan menjadi tidak sehat, tercemar, dan tentunya akan membawa. Oleh karena itu, yuk kita jaga lingkungan agar terjaga secara sehat dan bersih secara bersama-sama, agar hutan menjadi paru-paru dunia yang menyegarkan bagi pernapasan kita dan hidup kita menjadi nyaman. Setelah mengamati teks, selanjutnya kita mengamati gambar ya. Di sini ada gambar apa ya? Ya, betul, gambar jalan raya yang dihiasi dengan taman yang asri dan indah. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping? Gambar tersebut menunjukkan jalan raya yang dihiasi dengan taman. Taman tersebut ditanami berbagai jenis tumbuhan, bunga, dan pohon yang rindang. Jalan raya terlihat bersih, indah, nyaman, dan sehat. Selanjutnya, jika ada yang membuang sampah di jalan raya, apa yang akan kamu lakukan? Ya, jika ada yang membuang sampah, hal yang harus dilakukan adalah memungut sampah tersebut dan dibuang ke tempat sampah. Tidak membiarkannya begitu saja, sehingga jalan raya akan terlihat bersih, indah, dan nyaman untuk para pengguna jalannya. Baik, selanjutnya yang ketiga menyebutkan ciri tempat umum yang bersih dan tidak bersih. Kalian masih tetap semangat? Ayo kita lanjutkan. Yang pertama, ciri tempat umum yang bersih. Tentunya kita saat berada di tempat umum seperti pasar, jalan raya, tempat wisata, dan lain sebagainya, tentunya akan merasa nyaman jika tempat umum tersebut bersih dan sehat. Nah, ciri-cirinya antara lain udara, tanah, dan air yang berada di sekitar tempat umum tersebut bersih ya, dan bebas dari polusi atau kotoran. Kemudian banyak pepohonan yang rindang yang menghasilkan udara yang segar bagi lingkungan di sekitarnya, dan kita dapat menghirup udara dengan sehat dan bersih. Kemudian tidak ada sampah dan mudah menemui tempat sampah. Jadi kita tidak membuang sampah sembarangan, sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.
Selanjutnya, ciri tempat umum yang tidak bersih. Tentunya kita tidak mau ya saat berada di tempat umum keadaannya tidak bersih dan tidak sehat. Kita harus menjaganya bersama-sama, mencegah agar tempat umum terhindar dari lingkungan yang tidak sehat. Nah, yang pertama ciri-cirinya banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Kemudian becek, banyak genangan air yang kotor. Kemudian tidak terdapat tumbuhan atau jarang ya, sehingga lingkungan menjadi gersang. Kemudian udara yang kotor, berbau dan membuat tidak nyaman. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri tempat umum yang bersih dan tidak bersih, selanjutnya kita akan menemukan makna kata yang berhubungan dengan tempat umum yang bersih dan tidak bersih. Masih tetap semangat ya. Baik, di sini ada 3 kosakata dan akan mencari arti atau makna dari 3 kata tersebut. Yang pertama ada karya wisata. Apa yang dimaksud dengan karya wisata? Ya, betul, karya wisata adalah kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan, seperti ke tempat wisata edukasi yang menambah pengetahuan kita. Selanjutnya, tanaman hias. Ya, tanaman hias adalah tanaman yang digunakan untuk hiasan ya pastinya. Yuk kita tarik garisnya. Selanjutnya, hutan lindung ya, satu lagi ya. Kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan menemukan kata atau kosakata berdasarkan makna yang akan kita cari dari teka-teki silang berikut. Yang pertama, nomor 1, mendatar, ternoda dan kotor. Apa coba? Ya, bagus, tercemar. Yang kedua, menurun, berasa sangat geli pada kulit. Yaitu apa? Gatal, ya. Yang ketiga, menurun, berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu dan sebagainya. Yaitu bagaimana kondisi tubuh kita? Yaitu sedang sakit. Ya, betul, sakit. Baik, setelah kalian menyimak materi yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu tempat umum yang bersih dan tidak bersih, coba kalian kerjakan halaman 189, 190, dan 192. Kerjakan secara langsung pada buku tematik ya, secara rapi dan tepat. Dan tepat waktu. Selanjutnya, fotokan hasil pengerjaan dan kirim ke Google Classroom atau WhatsApp. Selamat mengerjakan, tetap semangat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai jumpa kembali dengan Bu Jessi pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Terima kasih ya. Tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.